Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Tentunya saya jumpai adik-adik dalam keadaan sehat walafiat. Oke, adik-adik, menyambung materi yang sudah saya ajarkan ya, pada materi yang ada pada bahan ajar yang sudah saya upload di e-learning, yaitu materi teorema Pythagoras bagian pertama, di mana materi yang ini saya sudah jelaskan sudah sampai pada contoh kedua ini ya, dengan penjelasannya. Oke, sudah diperhatikan. Sekarang saya akan jelaskan lanjutannya, materi teorema Pythagoras pada bahan ajar, yaitu materi teorema Pythagoras bagian kedua. Oke. Ya. Adik-adik sekalian, jadi pada lanjutan materi ini saya akan menjelaskan untuk lanjutan pada materi bagian kedua ini, materi teorema Pythagoras bagian kedua. Yang saya akan jelaskan adalah menerapkan teorema Pythagoras untuk menyelesaikan masalah. Nah, masalah yang gimana? Ya, itu berkaitan dengan contoh-contoh soal. Oke. Sekarang kita lihat, perhatikan yang halaman 15 ya. Oke. Di sini ada pada gambar koordinat, ada beberapa gambar ya, ada beberapa gambar segitiga yang terdapat pada koordinat Kartesius. Di sini ada beberapa segitiga ya, lihat sini, bukan segitiga, garis, sebuah garis yang ditarik dari titik X ke titik Y, sehingga dia membentuk, ditambahkan garis bantu, dia membentuk sebuah segitiga. Nah, pada segitiga ini ada, lihat, dari titik X dia menuju ke Y. Nah, berapa titiknya? Berarti dari sini ya, ini titik 0 ya, titik 0 ya, di sini 1 2 3 4 5 ya, berarti dia berada pada sumbu X titik 5, kemudian ditarik ke sumbu Y dengan titiknya adalah, jadi ini titiknya di sini adalah 5,2 ya, karena berada sumbu Y 2. Kemudian yang ini
itu berada pada sumbu X dan Y-nya, itu berada pada koordinat 1,1. Oke, 1,1. Jadi diperhatikan saja. Oke, kita lanjut. Untuk menyelesaikan masalah di atas, lakukan kegiatan di bawah ini terlebih dahulu. Gambar kedua titik A dan B pada bidang koordinat. Nah, kita lihat gambarnya. Jadi tentukan mana titik yang gambar A dan B. Ditarik garis sehingga menghubungkan kedua titik tersebut. Ya, pada gambar-gambar di atas ya. Oke, sekarang kita perhatikan. Perhatikan gambar 6.9. Apabila garis dari titik negatif 5, 5,3 ya, ini negatif 5,3 ya, dan 3, negatif 4, 3, negatif 4 ya, X-nya 3, Y-nya negatif 4. Oke, sini titik ini ya, ditarik satu buah titik ya, ditarik sebuah titik sehingga jika kita menarik sebuah titik garis, bisa kita tarik garis pantu dari titik A ke titik B sini ya, sejajar dengan ini. Oke, kemudian dari titik B ke sini bertemu sini, dia membentuk sebuah segitiga ya. Nah, gambar ini bisa kita tentukan ya, yang sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y, maka kita bisa melihat suatu segitiga siku-siku dengan panjang sisi tegak 7. Yang mana sisi tegak 7? Ya, ini sisi tegak 7. Dari mana bisa kita lihat 7-nya? Dari kita dengerin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Kemudian dan 8 satuan yang ke sana dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, 8 satuan, sehingga kita bisa menentukan garis miringnya ini ya, garis miringnya ini dengan dalil Pitagoras. Karena yang ditanyakan adalah sisi miring, ya. Ya, karena yang ditanyakan adalah sisi miring dengan nilai-nilai yang diketahui. Jadi diketahui garis A sama dengan 8, B-nya sama dengan 7. Yang ditanyakan adalah C.
garis miring atau hipotenusa dalam kurang garis miring. Maka penyelesaiannya mencari garis miring itu rumusnya yang kemarin saya sudah jelaskan, C kuadrat pangkat C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Oke. Nilai A itu 8. Berarti 8 di pangkat 2 tambah B di pangkat 2. Oke. 8 pangkat 2 atau 8 kali 8 itu adalah 64. Kemudian 7 ini ya. Oke. 7 di pangkat 2 itu dapatnya 49. Oke. Maka 68 ditambah 49 ya, 64 ditambah 49 itu dapatnya adalah 113. Oke. Maka C-nya sama dengan ya, yang pangkat 2-nya di sini itu hilang dirubah menjadi akar. Ya. Jadi akar, karena simbol akarnya tidak ada di sini, berarti akar 113. Ya. Jadi akar 113. Akar 113 adalah berapa adik-adik? Akar 113. Oke. Jadi kita bisa lihat sini akar 113 ya. Akar 113. Jadi akar 113 satuan. Akar 113 satuan itu berapa ya?
Akar 113 itu tepatnya adalah 10,630. Ya, saat itu dapat akar 113. Jadi ini ya, kita dapat akar imajiner ya. Akar imajiner itu adalah akar yang tidak terselesaikan. Oke. Kita lanjutkan. Oke. Sekarang ada latihannya. Oke. Latihannya di sini ada diibaratkan siswa berawal dari titik ya, titik 20,50 ya, berada di titik 20,50 atau bisa kita simbol saja ya 20,50. Oke. Kemudian mereka berjalan sepanjang 40 meter ya. Jadi diketahui titik A-nya, berapa nih? 40 meter. Kemudian titik B-nya, oke. Dari titik A mereka lanjut ke arah yang berbeda, ke arah lain sepanjang 30 meter. Oke. Yang ditanyakan adalah jika dari sini mereka mengambil jalan pintas ya, jalan pintas, berapa rute yang mereka harus lalui. Jadi yang ditanyakan jalan pintasnya adalah titik C atau garis miring atau hipotenusa ya. Oke. Maka penyelesaiannya C kuadrat C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Oke. A-nya itu adalah 40. Jadi 40 pangkat 2 tambah B-nya 30 pangkat 2. Oke. 40 pangkat 2 berarti 40 kali 40. 40 kali 40 dapat 1600. Oke. Ditambah tambah 30 pangkat 2 dapat 900.
Oke. Seribu enam ratus ditambah 900 dapatnya adalah 2500. Oke, maka C sama dengan yang tadinya C pangkat 2 itu tinggal C. Nah, akarnya pangkat 2-nya berubah jadi akar 2500. Akar 2500 itu dapatnya adalah akar 2500 itu dapatnya 50. Jadi rute atau C-nya ini jalan pintasnya itu dapat 50 meter. Dapatnya jadi jalan pintasnya adalah 50 meter. Oke, monitor tadi sejelas. Oke, saya lanjut. Di sini ada contoh soal ada. Suatu hari, Wahid dan Dani merencanakan akan pergi berlibur ke pantai. Wahid menjemput Dani untuk berangkat bersama-sama ke pantai. Rumah Wahid berada di sebelah barat rumah Dani, dan pantai yang akan mereka kunjungi terletak di sebelah utara rumah Dani. Jarak rumah Wahid dan Dani adalah 15 meter, sedangkan jarak Dani ke pantai 20 meter. Jika kecepatan bersepeda motor Wahid adalah 30 meter, tentukan selisih waktu yang ditempuh. Oke, sekarang kita lihat cara penyelesaian. Lihat di gambar. Oke. Berdasarkan gambar dapat diketahui total jarak yang ditempuh Wahid menuju ke pantai adalah 15 tambah 20 sama dengan 35 km. Sehingga kecepatan rata-rata itu 30 km per jam. Waktu yang dibutuhkan sampai ke pantai adalah 30 km bahagi 30 km per jam. Dapatnya 1,67 jam atau setara 70 menit. Ya. Jadi di sini 15 tambah 20 ya, dapat 30 ini. Rata-ratanya 30 meter. Oke, 30 meter. Jadi 15. Oke. Jadi kalau kita mencari jalan pintasnya
Jadi 15 pangkat 2 ditambah 20 pangkat 2 sama dengan 15 kali 15 itu dapat 225 tambah 20 kali 20 dapat 400. Oke. Kemudian jadi 225 tambah 400 dapat 625. Oke. Maka akar 225 itu dapat 25 km. Oke. Dengan kecepatan 30 km per jam, Wahid hanya memerlukan waktu 25 dibagi 30 sama dengan 0,83 jam atau setara dengan 50 menit. Jadi selisih waktu antara Wahid menjemput dengan tidak selisih waktu antara Wahid menjemput dengan tidak menjemput Dani adalah 70 kurang 50 ya, 70 kurang 50 dapat 20 menit ya, 70 menit di sini ya dari ini. Sedangkan 50-nya itu diperoleh dari ini 50 menit. Jadi dapat selisihnya 20 menit. Oke, gimana adik-adik? Oke. Contoh yang kedua. Kita lihat gambar ini. Ada dua pesawat ya. Dua pesawat dengan ketinggian yang berbeda. Oke. Dengan landasan adalah kapal. Ya. Dua pesawat sedang terbang melintas kapal induk. Suatu radar yang berlokasi 9 km dari kapal induk mendeteksi bahwa posisi kedua pesawat tertempuh jarak ya 9 km dari kapal induk. Kemudian ini tentukan jarak kedua pesawat. Jadi ini 10 dan 12 km dari radar ya. Dari ilustrasi gambar di atas bisa kita ilustrasikan seperti ini. Jadi titik A, titik B ini posisi radar dan ini posisi kapal induk. Oke. Dari kapal induk itu 9 km. Dari radar ke kapal induk 9 km. Kemudian pesawatnya ada pesawat yang pertama itu 10 km jaraknya. Kemudian pesawat yang kedua 12 km jaraknya. Oke. Dari ilustrasi di atas bisa diambil cara pengerjaannya. Jadi AC-nya adalah ini ya, 10 km. Kemudian AD-nya itu 12 km. Jadi AC kurang 9. Oke. Jadi yang di sini ini yang ditanyakan adalah garis ini. Garis BC dan garis BD. Oke. Kita cari pertama. Yang BC ya. Oke. Kita lihat bersama. Diketahui pesawat diketahui ketinggian
Jarak pesawat pertama ke kapal induk yang diberi simbol AC sama dengan 10 km. Oke. Kemudian jarak pesawat kedua ke kapal induk yang diberi simbol AD sama dengan 12 km. Oke. Yang ditanyakan adalah BC dan BD. Oke. Sekarang kita cari dulu yang pertama. BD ya, kita cari dulu bagian pertama, bagian A. Ditanyakan adalah BC. Oke. Karena yang ditanyakan bukan garis miring ya, bukan garis miring, akan tetapi tinggi, berarti rumus yang digunakan adalah AC pangkat 2 dikurangi AB pangkat 2. AC itu 10 dipangkatkan 2 kurang AB pangkat 2 pangkat 2 AB, nilai AB adalah 9 pangkat 2. Maka 10 pangkat 2 dapat 100 dikurangi 9 pangkat 2 81, sehingga BC sama dengan akar 100 dikurangi 81 dapat 19. Dapat 19. Jadi panjang BC adalah 19. Jadi akar 19 itu dapat mendekati 4,35. Oke. Kemudian yang berikut. Yang ditanyakan adalah B. Jadi 12 BD 12 pangkat 2 dikurangi 9 itu dapat 12 pangkat 2 atau 12 kali 12 dapat 144. 9 pangkat 2 dapat 81. 144 dikurangi 81 dapat 63.
maka akar 63 itu dapat mendekati 7,93. Oke. Jadi contoh-contoh lain silakan kalian perhatikan pada materi yang sudah saya bagikan. Ya, cara penyelesaian contoh-contoh lain silakan kalian lihat saja pada materi yang sudah saya bagikan di materi bahan ajar, ya, materi teorema Pythagoras bagian kedua. Demikian, insya Allah kita ketemu pada minggu depan pada pertemuan selanjutnya, dan jangan lupa mengisi absensi kehadiran. Demikian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf.